Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan pembahasan tentang satu golongan. Golongan ini dijanjikan oleh Allah pasti akan ditolong. Makanya disebut At-Taifatul Mansurah atau Al-Firqatun Najiyah. Yang lain tidak. Ya. Bahkan ada janji lain, la yadurruhum man khadalahum. Siapapun yang memusuhi kelompok ini tidak sanggup memudaratkan kelompok ini, golongan ini. Mungkin antum ada yang bertanya, bukankah Syekhul Islam dimudaratkan dengan dipenjara 7 kali, keluar masuk sampai meninggal di penjara? Itu kan mudarat. Imam Ahmad di penjara sekitar 30 bulan dan disiksa. Itu kan mudarat. Dan masih banyak contoh lain. Diusir sana, diusir sini, dicaci, dimaki. Bukankah itu dimudaratkan? Kenapa Nabi mengatakan la yadurruhum man khadalahum? Siapapun tidak akan bisa memudaratkan kelompok ini. Jawabnya, masa ucapan Nabi omong kosong? Masa ucapan Nabi tidak terbukti? Nabi mengatakan kelompok ini tidak bisa dimudaratkan oleh kelompok-kelompok lain yang tidak suka. Ternyata di penjara, bahkan dibunuh. Mungkin antum pernah dengar Syekh Jamilur Rahman mati dibunuh di bom oleh kaum muslimin Khawarij yang tidak suka. Ini saatnya jihad, perang melawan Rusia, Uni Soviet waktu itu ya, di Afgan. Ngapain bahas kitab, bahas manhaj, bahas tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Ngapain? Kelompok-kelompok lain kan banyak, kelompok di Afgan waktu itu. Nah, tidak suka dengan cara jihadnya Syekh Jamilur Rahman, maka dibom dan meninggal. Mudarat kan? Kenapa Nabi mengatakan la yadurruhum man khadalahum? Jawabnya, fisiknya doang, badannya doang. Iya, fisik badan bisa disiksa, bisa digantung, bisa dibunuh. Yang tidak bisa dimudaratkan apa? Hujahnya, dalilnya, argumennya. Qala Allah wa qala Rasulnya mana ada? Ulama salaf kalah debat sama Syiah misalnya, Jahmiyah misalnya, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Belum pernah ada sepanjang sejarah. Ya, itu maksud Nabi. La yadurruhum man khadalahu. Bukan fisik. Kalau fisik iya. Bahkan seorang anak muda, mungkin antum pernah dengar
namanya Hamdani, di hadapan seorang Syekh Asy'ariyah, Syekh luar biasa ilmunya dan seterusnya. Tapi ya itu tadi, mau profesor, doktor, jenius, kalau berada dalam kebatilan, kesalahan, akan bisa dikalahkan oleh mahasiswa baru semester 1, tapi berada dalam kebenaran, bahkan SMA. Ya antum lihatlah debat-debat tentang Tuhan itu ada 3, ditertawakan, dilecehkan, dijebokan oleh anak-anak, karena memang jauh dari fitrah manusia. Tuhan kok ada 3, Tuhan kok punya anak Tuhan menjadi Tuhan, sebelum lahir gimana, dan seterusnya, kacau. Padahal mereka profesor, doktor, sudah sekolah Alkitab, penginjilan bertahun-tahun. Nah itu ciri-ciri kebatilan, itu mudah dikalahkan walaupun oleh anak kemarin sore, gitu ya. Berbeda, kebalikan, ciri-ciri al-haq tidak bisa dikalahkan walaupun masih bocah, berada dalam kebenaran, tidak mungkin bisa didebat oleh seorang profesor, doktor. Maka yang penting kita itu benar, bukan gelar, hebat, terkenal, syekh. Yang penting benar. Dan kaidah ini disepakati oleh para imam. Dan banyak kisah, banyak contoh. Ulama besar rujuk dalam satu permasalahan fikih, ya, bukan manhaj, bukan akidah, ini masalah fikih, itu oleh para pemula. Karena kebenaran itu milik Allah dan Rasulnya, bukan milik Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, tidak. Artinya imam-imam kita yang ilmunya luar biasa itu bisa saja salah. Kembali kepada Hamdani. Ketika berada di majelis seorang Syekh Al-Juwaini, ya, ketika Syekh ini menjelaskan Allah tidak di atas, Allah tidak di kiri, Allah tidak di kanan, Allah, dengan, ya, beliau ulama besar, tentu dengan dalil. Intinya beliau menolak kalau Allah itu berada di satu tempat, di atas, ya. Anak muda cerdas Hamdani ini memohon, ya Syekh, tinggalkan ayat dulu, tinggalkan hadis dulu. Saya mohon, saya minta Anda pakai perasaan fitrah. Tolong bayangkan bahwa Allah tidak di atas. Tolong bayangkan, tapi dengan perasaan, dengan hati Anda, dengan perasaan Anda, dengan fitrah. Tolong bayangkan bahwa Allah tidak berada di atas. Sanggupkah? Rupanya si Syekh ini, Syekh yang bukan manhaj salaf ini, yang terkena subhat ini, jujur. Ini orang-orang dulu, ya. Orang-orang dulu itu walaupun sesat, kena subhat, tapi jujur, ya. Beliau jujur mendengar ajakan anak muda Hamdani ini, jujur, gak sanggup. Saya mau bayangkan bahwa Allah itu tidak di atas, gak sanggup, betul-betul gak sanggup. Asal betul-betul pakai fitrah, ya, perasaan sebenarnya seorang manusia. Gak bisa menghilangkan fitrah, sifat dasar manusia, bahwa Allah itu, Tuhan itu berada di atas. Tidak ada satupun yang berada di atas Allah. Laisa fauqahu syai'. Persis seperti apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Arsy, langit ke-7, langit ke-6, 5, 4, 3, 2, 1, bumi, matahari, semuanya berada di bawah Allah. Allah berada di paling atas. Dan itu kata Al-Quran dan Sunnah.
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Aamintum man fis sama. Apa kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas langit? Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan fitrah manusia. Ini sebuah contoh bagaimana ada seorang syekh, syuyukh, ya istilah kita lebih dari profesor doktor lah, kalah oleh seorang anak muda, remaja. Kenapa? Karena berada dalam kebenaran. Tapi ini tidak debat kusir ya, tidak bermain kata-kata. Kalau bermain kata-kata iya, kalau bermain kata-kata seperti para pengacara itu ya kalah. Mereka kan bermain kata-kata dan nggak takut dosa kan, nggak takut bohong. Tentu kebenaran akan kalah. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku kalah debat, aku menang debat kalau dengan orang-orang alim, pakai hujah, pakai ilmu. Tapi aku kalah debat oleh orang-orang bodoh. Ya, orang bodoh asal ngomong, asal keluar bicara. Tentu orang seperti ini tidak pantas diajak diskusi dan seterusnya. Ya, maksudnya ini yang betul-betul ilmiah. Maka seorang profesor doktor akan kalah oleh seorang anak SMA kalau anak SMA itu berada dalam kebenaran. Ya, saya bacakan apa yang beliau tulis di muqaddimah ini. Setelah beliau mengawali dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya, khutbatul hajah ya. Ini ratusan tahun sunnah ini mati. Khutbatul hajah dihidupkan kembali oleh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan begitulah para ulama menghidupkan kembali sunnah yang mati, yang tidak diamalkan, tidak dikenal oleh kaum muslimin selama ratusan tahun, puluhan tahun. Ya. Ciri khas ulama seperti itu. Maka seandainya ada yang menghidupkan kembali azan Abu Mahdhurah, ini luar biasa. Karena azan Abu Mahdhurah kan mati. Di Indonesia ini sepertinya bahkan Saudi, Yaman, Mesir ya, hampir-hampir nggak ada azan Abu Mahdhurah. Padahal ini bagian dari sunnah, azan Abu Mahdhurah. Berbeda dengan azan Bilal Ibnu Umi Maktum. Ya. Abu Mahdhurah itu muadzin di Mekah di zaman Nabi. Kalau Bilal Ibnu Umi Maktum kan di Masjid Nabawi. Itu diulang syahadatnya. Sebelum hayya 'alas shalah diulang lagi syahadatnya, bukan Allahu Akbarnya. Azan Abu Mahdhurah. Azan subuh 2 kali. Ini pun di Jabodetabek mati. Jarang sekali masjid yang mengumandangkan subuh azan 2 kali. Di Mekah, Madinah kan masih. Di Jogja, Kauman masih. Ya, di beberapa pesantren sunnah masih, tapi sedikit sekali. Kalau dihidupkan lagi, tentu menghidupkan sunnah, pahalanya luar biasa. Ajrus syahid, bahkan khomsin, 50 pahala syahid. Itu orang yang menghidupkan sunnah saat sunnah itu sudah mati. Nah, salah satunya alhamdulillah sekarang sudah mulai hidup lagi khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya sampai kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar, sampai 3 ayat itu ya. Amma ba'du, ini pun bagian dari sunnah. Amma ba'du ini bukan sekedar bahasa Arab, tapi betul-betul dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ada kalimat amma ba'du. Bahkan beberapa imam membahas khusus bab tentang amma ba'du. Karena ini bagian dari sunnah. Adapun yang nggak ada sunnahnya, nggak ada pembahasan. Walaupun rame. Salawat nariyah itu kan rame sekali. Barangkali tidak ada kaum muslimin yang belum pernah dengar salawat nariyah. Mungkin ada yang hafal. Tapi salawat nariyah ini tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Bahkan Imam Syafi'i, bahkan Imam Bukhari tidak kenal dengan salawat nariyah. Yang diajarkan oleh Nabi adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, terus sampai innaka Hamidum Majid. Adapun salawat nariyah tidak ada. Fahadhihi buhuthun muhimmatun wa mutanawwi'atun. Ini adalah pembahasan yang penting, yang isinya bermacam-macam. Ucapan seperti ini bukan ucapan sombong. Masuk nulis sendiri, bikin kitab sendiri, lalu mengatakan ini penting, seolah memuji diri sendiri. Tidak. Yang mengatakan ini kitab sahih, tidak ada dhaifnya, yang bilang siapa? Bukhari sendiri, yang menulis sendiri. Apa kita katakan Bukhari sombong? Tidak. Ini ilmiah. Kenapa? Karena para imam penulis hadis, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya, itu jujur. Itu jujur. Kalau bukan kitab sahih, nggak dibilang sahih. Ambil contoh Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad pernah mengatakan ini sahih Imam Ahmad? Enggak. Disebutnya Musnad Ahmad. Nggak ada kitab sahih Ahmad. Jujur, karena beliau mengakui di dalam kitab Musnadku ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Dan ketika beliau menulis hadis yang dhaif itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa? Kenapa tidak berdosa? Karena ada sanad. Karena ada sanad. Seperti saya menyampaikan kepada antum bahwa si A mengatakan kepada saya bahwa dia orang Madura misalnya. Ternyata dia orang Sulawesi. Apakah saya salah? Tentu tidak salah. Orang saya cuma menyadur ucapan dia. Ya, si A mengatakan kepada saya bahwa dia orang Madura. Dan betul saya dengar dari telinga dia. Dari telinga saya mendengar dari ucapan dia. Ternyata dia bohong. Tidak sahih. Apakah saya tercela, berdosa? Ya tidak. Saya cuma menyampaikan. Begitu kira-kira. Dan mudah diselidiki, gampang diselidiki. Apakah ini sahih atau tidak? Maka kitab sahih itu kan cuman Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Selebihnya kan bukan kitab sahih. Ada memang Ibnu Huzaimah, tapi kan tidak disepakati oleh para imam. Selebihnya kan kitab sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi gitu kan. Ada Ahmad tadi, ada Musnad, ada Musannaf Abdul Razzaq. Masing-masing ada istilahnya. Nad'ul muslimina ila aqidatit tauhid. Di dalam kitab ini kami
mengajak kaum muslimin kepada akidah tauhid al-khalis yang murni. Ada berapa banyak yang tidak murni, tercampur, dan Allah nggak mau. Allah maunya yang murni. Saya nanya, Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah apa tidak? Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah apa tidak? Menyembah. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah. Lah kenapa kekal di neraka? Karena tidak murni. Yang disembah bukan cuma Allah oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ada Lata, ada Uzza, Hubal, Manat, begitu. Jadi kesalahan Abu Jahal, Abu Lahab bukan karena tidak menyembah Allah, anti Allah, tidak mencintai Allah. Al-Quran menjadi saksi bahwa Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy mencintai Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Tetapi yang dicintai secara peribadatan bukan cuma Allah. Lata, Uzza, Hubal, Manat juga dicintai. Dan sama. Dan Allah tidak mau. Allah dicintai, kemudian bersamaan dengan itu kita mencintai Tuhan selain Allah. Kecuali yang kita cintai anak, istri, yaitu Allah tidak marah. Nggak mungkin kita nggak cinta kepada anak, istri, keluarga, guru, saudara, ya kan? Ini bukan cinta peribadatan. Yang haram adalah cinta peribadatan. Ya. Bahkan iblis luar biasa menipu kaum muslimin. Sholat di masjid biasa aja. Sholat di masjid biasa aja. Begitu sholat di kuburan wali, kuburan keramat, nangis, khusyuk. Ya, ini luar biasa talbisul iblis, tipuan iblis. Yang pantas itu sholat di masjid yang nangis. Siapa yang membuat dia khusyuk menangis? Siapa lagi kalau bukan iblis? Menipu kaum muslimin. Boleh kita sholat di kuburan? Boleh? Tidak boleh. Ini dengan menangis. Nah, inilah syubhat. Maka disebut tauhid kalau khalis, kalau murni. Namanya juga tauhid. Tauhid bentuk masdar dari wahada yuwahidu. Tadinya kan wahid, satu. Ya, nah, sering diterjemahkan dengan mengesahkan. Artinya tidak ada yang lain kecuali Allah. Kalau menurunkan hujan, kemudian memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, banyak yang faham. Nggak mungkin kalau bukan Allah. Mana ada yang bisa menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan kalau bukan Allah? Ini banyak yang faham. Dari atas ke bawah. Yang banyak yang tidak faham itu dari bawah ke atas. Dari kita kepada Allah, menyembah, berharap, memohon, berdoa, menyeru. Ini banyak yang bercabang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagus. Besoknya ya Jibril, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang Allah paling benci. Dan Allah nggak terima. Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Apa yang dia sekutukan. Ana aghna syurakai anis syirki. Aku zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Maka jangan sandingkan aku dengan siapapun. Dengan Rasulullah sama, nggak boleh. Nggak boleh. Ya Allah, ya Rasulullah, boleh? Tidak boleh. Demi Allah dan Rasulnya, boleh? Tidak boleh. Bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Bertakwa hanya kepada Allah. Ya. Yang boleh apa? Kita mencintai Allah dan Rasulnya. Kita taati Allah dan Rasulnya. Kita bela ajaran Allah dan Rasulnya. Itu boleh. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa membedakan kapan Allah dan Rasulnya boleh diatofkan, kapan tidak boleh.
Kapan Allah dan Rasulnya boleh disandingkan, kapan tidak boleh. Maka sering kita mendengar ucapan syirik, ucapan batil, ucapan dosa seperti demi Allah dan Rasulnya. Ya Allah, ya Rasulullah, ini syirik. Dosanya lebih besar dari zina, khamr, judi, mencuri, membunuh, korupsi, dan seterusnya. Wal ibti'adi anisyirki, dan mengajak kaum muslimin untuk jauh sejauh-jauhnya dari syirik. Tahu syirik ya, insyaallah. Alladhi intasarat madzahiruhu fi aktsaril biladil islamiyah, di mana syiar-syiar syirik ini nyata di dunia Islam. Indonesia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Yaman, ya. Sedikit sekali negeri muslim yang tidak ada syiar-syiar syirik. Ada sungai, ada laut, ada batu, ada pohon, ada gunung tertentu dikunjungi, kuburan, paling banyak kuburan, ya. Insyaallah antum harus tahu ya, bahwa kuburan orang awam dengan kuburan orang soleh sama-sama muslim ya. Apa bedanya? Kalau orangnya jelas berbeda ya. Ini orang awam, cuman hafal beberapa surat pendek, nggak faham kaidah, nggak faham bahasa Arab, nggak faham manhaj, tapi muslim. Nah, yang ini ulama, hafal 30 juz, tentu berbeda. Tentu berbeda. Ada ilmu, kita disunahkan dekat dengan orang yang berilmu, ulama, ya kan? Nah, dua-duanya meninggal, dikubur. Ada bedanya? Apa sama? Sama apa beda? Kuburan seorang alim dengan kuburan orang awam, sama-sama muslim ya. Kalau yang satu muslim, satu kafir kan jelas. Ya nggak boleh kan, disatukan kuburannya kan tidak boleh. Ya seperti di tanah kusir kan, sini muslim, sini Nasoro. Ya betul seperti itu, harus dipisahkan. Ini sama-sama muslim. Yang satu awam, kadang sholat, kadang tidak, tapi nggak kafir ya. Yang satu ulama besar. Sama apa beda kuburannya? Sama. Kalau beda, yang soleh mengandung berkah, kalau kita datangi membawa berkah, pahala dan seterusnya kada-kada, tentu Nabi akan menunjukkan kuburan. Tentu Nabi akan menunjukkan kuburan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ismail, Ishak, Yakub. Sahabat, baik para sahabatku, catat. Nabi Ibrahim sebelah sini kuburannya, Nabi Musa sebelah sini, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa belum ada kuburannya ya, diangkat. Gak ada satu kalimat keluar dari lisan Nabi, ini kubur Ibrahim di sini, Ismail di sini. Jika betul kuburan orang-orang saleh membawa berkah, ada kebaikan, berarti Allah dan Rasulnya telah menyembunyikan keberkahan. Mustahil sifat Allah dan Rasulnya seperti itu, keberkahan disembunyikan ya. Ini menunjukkan gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Ibrahim, ajaran para nabi, para rasul. Adapun kuburannya gak ada apa-apanya. Makanya Nabi tidak menunjuk di sini, di sini, di sini. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Insya Allah antum tahu sejarahnya. Ketika Nabi wafat, adakah yang bisa berziarah ke kubur Nabi? Ketika Nabi wafat, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, ada yang bisa ziarah ke kubur Nabi? Ada? Gak ada. Gak ada. Kecuali Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar.
Ya, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Bilal nggak bisa ziarah ke kubur Nabi. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, kubur Nabi ada di mana? Di kamarnya Aisyah. Kan beliau wafat di kamarnya Aisyah. Seluruh para nabi, para rasul harus dikubur di titik di mana nabi itu meninggal. Meninggal di pinggir kali, ya di pinggir kali itu dikubur. Meninggal di bawah pohon, ya di bawah pohon itu dikubur. Sebagaimana Nabi Sulaiman itu, ya kan? Rasulullah alaihi salatu wassalam wafat di hujrahnya, di kamarnya Aisyah, otomatis harus dikubur di situ. Ada Aisyah di situ. Ya, siapa yang bisa main masuk? Nggak ada yang bisa mengunjungi. Berarti Allah menutupi keberkahan dari para sahabat karena tidak bisa menziarahi kubur Nabi. Ya. Kalau betul anggapan saudara-saudara kita bahwa mendatangi kubur para wali, orang-orang soleh mendatangkan berkah, melancarkan rizki, memanjangkan umur dan seterusnya, menyebabkan ridha Allah, menyebabkan masuk surga, selamat dari neraka, berarti Allah telah menutupi kebaikan. Mustahil. Ya, berarti nggak ada apa-apanya kuburan itu. Walaupun semulia Nabi Muhammad SAW, yang ada apa-apanya adalah Masjid Nabawi. Itu pun harus dengan amal, sholat di situ. Walaupun ke Masjid Nabawi, ke Masjid Kuba, ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tapi nggak sholat ya nggak dapat apa-apa. Harus dengan amal. Lihat saudara-saudara kita, entah berapa juta saudara-saudara kita yang punya keyakinan keliru, salah, sampai mau menghabiskan uang jutaan hanya untuk mengunjungi kuburan yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, kenapa tidak untuk fakir miskin saja, atau ditabung sekalian buat umroh? Ya, kunjungilah masjid dengan sholat berjamaah, bukan mengunjungi kuburan. Ya, karena manfaat ziarah kubur itu ada berapa? Manfaat ziarah kubur itu ada berapa? Ada satu, apa? Itu dzakirul maut, agar kalian ingat mati. Ada yang kedua, ketiga, nggak ada, cuman itu. Lah kalau cuman ingat mati, ngapain jauh-jauh? Ngapain jauh-jauh? Ya, cari kuburan kaum muslimin terdekat. Kita datangi kuburan itu. Dan sunnah berziarah kubur itu jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Semua kaum muslimin yang ada di situ kita salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kan nggak ada assalamualaikum ya abi, assalamualaikum ya ummi, assalamualaikum ibu, apalagi apa istilahnya, curhat. Ya, tidak boleh curhat kepada orang yang sudah mati di atas kuburnya. Haram. Ini bagian dari niyahah, ratapan jahiliyah. Tidak boleh, nggak akan bisa mendengar, percuma. Ya. Kalau toh ada, itu khususiyah, seperti salawat. Kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Maka Allah hidupkan Nabi. Maksudnya Allah membuat Nabi bisa membalas salam itu. Ya, cuma itu. Dan gak harus dikubur Nabi dari manapun. Wa huwa sababu halakil umamis sabiqah. Dan kesyirikan ini, berbuat syirik ini, musyrik ini, menyebabkan apa?
umat-umat terdahulu binasa. Kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh, itu intinya syirik. Tidak mengikuti ajaran para nabi, para rasul, di mana masalah syirik. Hancur, binasa, banjir, hujan batu, buminya dibalik, dan seterusnya. Intinya adalah syirik. Nah, setelah syirik ini ada yang liwat, umatnya Nabi Lut, ya. Antum jangan beranggapan dosanya umatnya Nabi Lut itu cuma liwat, enggak. Itu nomor sekian. Intinya syirik. Tidak taat dengan Nabi Lut, ketaatan terbesar apa? Mentauhidkan Allah. Nah, setelah itu berbuat liwat. Setelah itu sombong. Ya. Intinya tidak bertauhid. Wasababu syaqa'il alamil mu'asir, dan yang juga menyebabkan binasanya, terpuruknya, melaratnya kaum muslimin hari ini. Antum bisa lihatlah, bedakan negeri yang penuh dengan syirik dengan negeri yang bertauhid. Di depan mata kita kan contohnya, seperti langit dan bumi, ya. Tandus, gersang, sedikit sekali tumbuh-tumbuhan, hujan setahun bisa dihitung, mungkin 5 kali, mungkin 6 kali, mungkin nggak sampai, ya. Duku nggak ada di sana, rambutan nggak ada, mangga nggak ada, nggak kayak kita. Tapi bagaimana? Ya, di sana nggak ada yang jadi supir, nggak ada yang jadi pembantu, nggak ada yang jadi OB, ya. Bahkan rata-rata mereka pemilik, bos, ya. Padahal gersang, tandus. Sekolah gratis, malah dibayar. Rumah sakit gratis. Jangankan warga sana, ya, warga Indonesia dan manapun, ketika masuk rumah sakit, mungkin lagi haji atau umroh, gratis. Nah, bandingkan dengan negeri kita, apa yang nggak ada coba? Dari padi, jagung, palawija, ya, duku, rambutan, duren, segala macam ada. Belum tambangnya, ada emas, ya, ada tembaga, ada nikel, ada ini, ada itu. Kita lihat, kita semua rakyatnya, luar biasa, luar biasa. Orang kafir tentu nggak diajak ngomong seperti nggak akan nyambung, ya. Apa bukan? Ya memang karena pendidikan rendah, karena pada korupan, ya orang kafir lah. Kita bukan kafir, kita muslim, kita percaya dalil, kita yakin dengan qala Allah wa qala Rasul. Yang menyebabkan itu semua karena apa? Syirik, jauh dari tauhid. Cepat sekali percaya dengan jimat, keris, kuburan keramat, dukun, ya, yang nggak masuk akal, yang menggelikan. Itu masih ingat tahun berapa itu? Ponari, masih ingat itu ya? Itu kan menggelikan, memalukan sekali. Dan ribuan yang datang. Itu satu di antara puluhan, mungkin ratusan contoh itu Ponari itu. Sampai hari ini. Betul-betul jauh dari tauhid. Syiriknya luar biasa. Maka Allah berikan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran. Miskin, sengsara, melarat, terbelakang, ya. Mungkin antum bisa juga bantah, ya terang aja kan di sana ada sumber minyak, di kita sedikit. Ya memang Allah nggak bisa membuat Indonesia menjadi sumber minyak, karena kecil sekali bagi Allah. Kalau Allah mau, ya kan, tiba-tiba di Pulau Jawa misalnya, atau Kalimantan misalnya, atau Sulawesi misalnya, terdapat sumber minyak yang luar biasa, kan bisa, mudah bagi Allah. Kenapa nggak Allah lakukan?
Padahal sono mayoritas muslim, kita juga mayoritas muslim. Jawabannya itu, mereka bertauhid, kita syirik. Syiriknya luar biasa. Di sono itu bawa jimat terancam apa? Jimat terancam apa? Pernah dengar? Hukuman mati. Mengerikan bagi orang-orang syirik di sana. Apalagi dukun, santet, tukang sihir. Ya memang hukumannya seperti itu. Aisyah pernah menyuruh, mengusulkan kepada Amirul Mukminin waktu itu, Nabi sudah wafat ya, untuk membunuh para tukang sihir itu. Hari ini luar biasa. Para tukang boro-boro dibunuh ya, dipertontonkan, di-shoot, dipertunjukkan di televisi. Tukang sihir di sana dibunuh. Karena ini penyakit yang luar biasa. Maka betul-betul nggak melihat orang yang mengatakan, wah sekarang sudah tidak relevan lah dakwah tauhid, saatnya nih dakwah ekonomi umat, persatuan umat, siasat syariah. Saya kira orang yang mengatakan seperti ini berarti dia tidak menggunakan matanya secara baik. Lihat saudara-saudara kita yang kuburiyun, yang jimat, yang keris, yang itu. Tentu mereka sangat butuh sentuhan dakwah tauhid. Ya. Maka para dai jangan bosan-bosan. Wa hadhihi al-buhuth wal mawadi'u tubayyinu aidan minhaja wa aqidata al-firqatin najiyah. Dan di kitab ini pula selain akan membahas tentang yang terbesar yaitu tauhid, juga membahas manhaj atau minhaj. Manhaj adalah cara kita beragama. Jadi cara kita beragama saja selama ini salah. Melihat kiai, melihat ulama, melihat tokoh, tiru. Melihat tokoh, melihat sesepuh, tiru. Itu manhaj kita dalam beragama, cara kita dalam beragama. Apa seperti itu? Tidak. Tidak seperti itu. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun guru kita, walaupun sesepuh kita, walaupun orang tua kita, kok melakukan nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, ya tinggalkan. Masih ingat dialog Heraklius dengan Abu Sufyan? Waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Panjang dialognya. Intinya Heraklius ingin tahu siapa orang yang mengaku sebagai nabi terakhir itu, yang bernama Muhammad itu. Salah satu pertanyaan Heraklius yang dia ajarkan apa? Dijawab oleh Abu Sufyan salah satunya watruku ma qala abaukum. Tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Apa ini? Manhaj. Ya siapapun, bahkan termasuk Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Syekh Albani, Syekh bin Baz, kalau mengucapkan sesuatu yang ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita tinggalkan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau ulama salaf. Tapi kan bukan Nabi, bukan Rasul. Mungkinkah salah? Ya mungkin, sangat mungkin. Sama antum tahu ya, sekelas Syekh Albani, Sami Allahu liman hamidah, kan dalilnya jelas kan? Idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kan jelas dalilnya. Jika imam ruku', ruku'lah. Jika imam sujud, sujudlah. Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ucapkan amin. Jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, ucapkan oleh kalian para makmum Rabbana walakal hamd. Jelas ya? Syekh Albani berpendapat makmum tetap mengucapkan Rabbana
Rabbana walakal ham, ya, sami Allah liman hamidah. Jadi tetap ikut imam mengucapkan sami Allah liman hamidah. Ya tentu kita tidak harus taklid kepada beliau, orang hadisnya jelas. Bahkan lebih aneh lagi, beliau berpendapat malam Lailatul Qadar itu beda-beda. Si A dapat Lailatul Qadar malam 21, si B mungkin malam 23, si C mungkin malam 25. Ini aneh. Sekelas beliau. Ya. Sekelas Imam Malik pernah salah mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal, nggak ada. Padahal jelas hadisnya. Man shoma Ramadan summa atba'ahu bi sittin min Syawal fa huwa kasiyamid dahr. Barang siapa puasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah dia puasa sepanjang tahun. Rupanya hadis ini belum sampai kepada Imam Malik. Maka beliau menulis di Al-Muwatta, beliau nggak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebuah ini kesalahan. Jelas ini sebuah kesalahan. Tentu kita tinggalkan. Tanpa mengurangi hormat kita kepada beliau, ilmu kita nggak ada apa-apanya dengan beliau. Tapi salah ya salah. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi pernah mengatakan boleh nikah tanpa wali. Jelas ini keliru. Boleh nikah, wanita boleh nikah tanpa wali. Jelas ini keliru. Sementara Nabi mengatakan pelacur adalah menikah, tapi tanpa wali. Jadi yang menikah tanpa wali adalah pelacur. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib pernah salah dalam masalah iddah wanita hamil sekaligus ditinggal mati oleh suaminya. Berdua salah. Ibnu Umar pernah salah dalam masalah mandi junub wanita. Aisyah pernah salah dalam masalah sutrok sholat. Utsman dalam adzan 2 kali hari Jumat. Bahkan tidak tanggung-tanggung Abu Bakar dan Umar. Pernah salah dalam masalah haji tamattu'. Ini membuka mata kita bahwa siapapun selain Rasulullah alaihi salatu wasalam pasti pernah salah. Maka haram bagi kita bertaklid buta. Apa yang terjadi, saya mazhab Syafi'i dari alif sampai ya, dari takbir sampai salam, saya mengikuti Imam Syafi'i. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan Imam Syafi'i sendiri yang mengharamkan seperti itu. Allahu. Ya, mungkin kita belum masuk ke pembahasan inti. Kita bersoal jawab. Ada pertanyaan, silakan.